caranya kita bisa dapat ini? Ini salah satu metode pengobatan supervisi sebenarnya nanti. Jadi perhatikan baik-baik. Untuk bisa dapatkan ini, maka Anda harus memenuhi ini. Jadi metodologi pengobatan supervisi itu bukan Anda langsung memberikan terapi. Ingat, dulu itu tembak langsung dari sini, dari rujukan ini, itu tembak langsung ke sini. Jadi dari sini itu ke sini, terapi. Titik. Jadi dari rujukan ke terapi. Saya matikan dulu anunya ya. Saya punya ini, saya mau minum. Sambil minum sambil ngomong. Jadi perhatikan baik-baik. Kebanyakan selalu seperti ini. Jadi konsul dokter atau konsul dari yang sekarang kita bilang dokter penanggung jawab pasien, ya. Kalau misalnya kita di rumah sakit, dokter penanggung jawab pasien. Mereka rujuk, ya, terus dirujukannya itu mohon fisioterapi orang sakit dengan ini. Jadi sudah ditentukan penyakitnya. Ya, jadi dokter itu sudah menentukan penyakitnya. Ingat, adik-adik sekalian, nanti Anda mendapatkan di semester 4 pembagian penyakit bagi kita, dan ada pembagian penyakit pada dokter. Kalau kita pembagian penyakitnya diklasifikasikan dengan nama ICF, ya, International Classification of Functional Disability and Health. Perhatikan, International Classification of Functional Disability and Health. Jadi tidak bicara disease, tidak ada kata disease di situ. Yang kata ada adalah adanya gangguan fungsi, adanya keterbatasan, ya, dan dari health atau kondisi kesehatan. Jadi penyakit fisioterapi jadi atau tim rehabilitasi medik termasuk OT, OP dan seterusnya itu ICF namanya. Nanti dijelaskan sama di semester 4. Tapi untuk dokter itu diklasifikasikan menjadi ICD. Apa itu ICD? International Classification of Disease. Yang gitu ya. Yang membagi bukan kita, WHO. Jadi bukunya sudah ada. Dan nanti juga akan dipelajari sama adik-adik semua. Ada kode-kodenya. Nah, bagi kita, ya, kita membagi penyakit kita itu terdiri dari satu, gangguan struktur anatomi yang biasa kita bilang body structure, kemudian gangguan fisiologi yang kita biasa namakan body function, jadi body structure, gangguan anatomi, body function, gangguan fisiologi. Kemudian ada akibat dari gangguan struktur anatomi dan gangguan fisiologi tersebut menyebabkan aktivitas kita terganggu atau terbatas. Itu yang biasa kita namakan activity limitation. Akibat dari gangguan body structure, body function, activity limitation, maka bisa menyebabkan seseorang tidak bisa melakukan aktivitas sosialnya. Misalnya dia tidak bisa mengajar, bekerja, ke kampus dan sebagainya, sembahyang, sholat, begitu ya. Itu kita namakan participation restriction. Nah, keempat penyakit inilah yang menjadi penyakit fisioterapi. Pertanyaan sekarang, apa yang namanya body structure, body function, kemudian ada activity limitation, kemudian ada apa yang dinamakan body participation restriction. Kita ambil contoh misalnya untuk body structure, misalnya contoh yang paling sederhana adalah apa ya? Atrofi otot. Atrofi otot itu adalah penyakit fisioterapi. Tidak banyak penyakit fisioterapi. Body function misalnya,
Contoh yang sederhana body function atau ya body function itu misalnya kelemahan otot atau keterbatasan sendi, limited of joint. Akibat daripada atrofi otot menyebabkan misalnya keterbatasan sendi, aktivitas seseorang itu terganggu. Misalnya tidak bisa menggerakkan knee joint-nya. Akibat tidak bisa menggerakkan knee joint-nya dengan secara fungsi, maka dia tidak bisa misalnya jongkok. Pada saat dia sholat itu tidak bisa berjongkok, sehingga tidak bisa sholat. Nah, jadi tidak sesederhana penyakit fisioterapi. Nah, bisa jadi penyakit ini muncul karena salah satu penyebabnya penyakit dari dokter tersebut. Kita ambil contoh. Tadi saya sudah sebutkan di konsul. Mohon osteoartritis adalah gangguan sendi terutama pada orang tua, tapi bisa sekarang pada orang seperti kita juga sudah ada sendi yang diakibatkan karena kartilogus sendinya itu osteoartritis. Nah, akibat OA inilah itu bisa menyebabkan macam-macam. Dan tadi itu bisa yang keempat, sehingga ya yang kita tangani bukan OA-nya, yang kita tangani akibat OA-nya. Jadi kalau misalnya akibat OA itu dia nyeri, maka nyerinya harus kita tangani. Karena OA-nya itu menyebabkan kelemahan otot, kita misalnya kelemahan otot, karena nyeri, maka kelemahan ototnya kita tangani. Karena kalau OA-nya misalnya, karena OA-nya bisa menyebabkan keterbatasan sendinya kita tangani. Akibat itu semuanya dia tidak bisa jalan, dia tidak bisa ke kampus, maka itu kita tangani. Nah, sekarang di mana letak sumber fisisnya itu yang penting. Sehingga Anda harus lakukan pemeriksaan. Pak, itu ada itu Pak nyeri. Langsung saja diberikan nyerinya. Itu yang tidak boleh. Anda harus meriksa nyerinya sampai sejauh mana. Nyerinya itu di mana letaknya. Apakah nyerinya itu sifatnya lokal, apakah sudah melibatkan apakah nyerinya itu sifatnya reflex pain. Jadi reflex pain itu lain digaruk, lain yang gatal. Itu reflex pain. Maksudnya apa itu? Maksudnya dia beradu misalnya siku misalnya, tapi sakitnya yang dia rasakan bukan di siku, atau gangguan yang dia rasakan itu bisa jadi di pergelangan tangan. Itu namanya reflex pain. Jadi sakitnya dirasakan di pergelangan tangan, tapi yang strukturnya anatomi yang rusak itu berada di siku. Kalau Anda tidak periksa, maka Anda pasti bilang, yang sakit di mana? Di pergelangan tangan. Terus Anda langsung terapi, maka salahlah Anda. Itu yang saya bilang tadi, dia akan masuk di fase fisiologi. Efek fisiologinya tok. Jadi Anda hanya sampai mengurangi rasa sakit, kemudian efek fisiologinya dia merasa enak, setelah itu selesai. Anda tidak menyelesaikan masalah namanya. Jadi orang ini akan datang setiap saat. Bisa sampai bertahun-tahun datang sama kamu. Karena apa? Pendekatannya secara pendekatan mengurangi efek fisiologi saja. Efek terapeutiknya tidak ada. Padahal itu yang harus dicari. Kenapa bisa timbul rasa nyeri? Ya. Pertanyaan sekarang lagi, apakah rasa nyeri itu bisa menyebabkan
keterbatasan sendi, atau memang keterbatasan sendinya disebabkan oleh OA-nya. Apakah efek fisiologinya itu menyebabkan kelemahan otot, atau memang karena OA susah bergerak, kemudian menimbulkan kelemahan otot dan terjadi keterbatasan sendi, atau OA-nya yang menyebabkan keterbatasan sendi. Nah, semuanya itu harus diperiksa sama fisioterapis supaya kita tahu sampai sejauh mana kita bisa mendapatkan efek terapeutik dan efek fisiologi dengan pemberian sumber fisis. Kalau memang tidak bisa kita berikan efek terapeutik dengan sumber fisis, kita hanya sampai efek fisiologinya saja. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Pertanyaan sekarang, Pak, efek terapeutiknya dapat dari mana? Dapat dari terapi yang lain, modalitas terapi yang lain. Jadi tidak selamanya sumber fisis itu bisa memberikan efek terapeutik. Tapi, tadi saya sudah tekankan, tapi kalau sumber fisis itu bisa menyebabkan efek terapeutik, itu yang harus mutlak dilakukan. Ya, itu yang kita inginkan, jangan sampai dengan efek sumber fisis bisa menimbulkan efek terapeutik, tapi Anda tidak lakukan, cuma melakukan efek fisiologi. Sehingga dan modalitas yang lain tidak bisa memberikan efek terapeutik itu, hanya sumber fisis. Nah, itu yang paling bahaya. Untuk bisa menghindari hal tersebut, kita harus lakukan pemeriksaan fisioterapi. Bagaimana pemeriksaan fisioterapi itu? Anda belum dapat, itu yang menjadi persoalan. Jadi memang sumber fisis itu nanti diberikan kepada Anda itu betul-betul tekniknya saja. Analisisnya itu belum bisa. Kenapa? Untuk bisa menganalisis sumber fisis seperti tadi yang saya katakan, Anda harus dilengkapi dengan pengetahuan pemeriksaan. Nah, Anda belum dapat. Anda dapatnya di semester 4 lagi. Kalau tidak salah ya. Mudah-mudahan semester 3 sudah dapat. Jadi sumber fisis itu tidak boleh sembarangan diterapkan. Anda boleh dapat pengetahuannya, Anda boleh dapat keterampilannya. Ingat, kalau saya tidak salah, saya sudah jelaskan apa beda keterampilan dengan kompetensi. Jadi yang sekarang Anda dapatkan ini adalah membentuk keterampilan saja, belum bisa membentuk kompetensi. Nah, nanti di semester berikutnya Anda akan mendapatkan pemeriksaan, dan Anda mendapatkan penyakit-penyakit, jadi patologi muskuloskeletal, patologi neuromuskuler, patologi kardiorespirasi, termasuk pemeriksaan, termasuk FT-nya. Maka dari situ, pengetahuan itu, di semester 5, semester 4, semester 5, baru Anda bisa menerapkan ini dengan pasien yang modern. Nah, dengan pasien sesungguhnya Anda bisa sudah menerapkan ini pada semester 7, pada saat Anda masuk klinik. Jadi, setelah mempelajari ini, adik-adik sekalian, Anda belum boleh menerapkannya pada pasien sebenarnya. Tidak boleh, karena Anda belum mendapatkan pemeriksaan FT, bagaimana cara diagnostiknya, bagaimana rencana terapinya, dan melakukan terapi. Jadi, Anda hanya mendapatkan itu dan bagaimana aplikasinya. Ya, di mata kuliah ini sebenarnya sampai di situ Anda tidak bisa, tapi kita tetap harus mengajarkan fase-fase ini, karena nanti pada saat waktunya tiba, Anda menerapkan fase-fase ini. Tapi yang sekarang Anda diajarkan bagaimana mengoperasionalkan, dasar pengetahuan anatominya bagaimana, dasar pengetahuan neurofisiologinya bagaimana, kemudian teknik melaksanakan sumber fisis dari masing-masing energinya. Ya. Nah, salah satu yang sebenarnya bagus juga Anda dapatkan elektrodiagnostik. Karena biasanya elektrodiagnostik tidak diberikan di asesmen dan FT-FT. Jadi kita supaya tidak terlambat kita berikan di sini. Ya. Tapi
elektrodiagnostik yang dimaksud juga caranya, bagaimana caranya. Tapi bagaimana menganalisis penyakitnya, misalnya salah satu penyakitnya itu Bell palsy. Kita mau lakukan SDC pada orang yang Bell palsy. Anda belum dapat Bell palsy-nya. Bagaimana cara pemeriksaan Bell palsy? Wong itu nanti semester 4 ya, repot. Jadi kita paling tidak mengajarkan SDC-nya saja. Nanti kalau sudah dapatkan ini, kemudian mau menerapkan diagnostik pada Bell palsy, silakan. Anda sudah dapat. Ya, jadi memang pengetahuan itu di setiap semester berjenjang.